Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam tanggal 5 September 2022. Kita bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Oleh karena itu kita katakan selamat malam. Selamat jadi artinya ada keselamatan dari Tuhan sepanjang hari ini. Dan kita minta sama Tuhan, termasuk malam pun kita butuh keselamatan dari Tuhan. Dari pagi kita katakan selamat pagi, supaya sepanjang pagi hari kita selamat dalam pelindungan Tuhan. Selamat siang artinya selama siang hari kita senantiasa selamat. Setiap hari, setiap saat kita butuh keselamatan. Termasuk kita katakan selamat makan, supaya dalam makan, karena tempoh hari pernah kejadian saudara di Surabaya, orang makan meninggal ya karena dia makan tulang dan dia nyantal di tenggorokan sehingga tidak bisa napas, saudara. Harusnya operasi dan ia meninggal. Coba itu ya. Jadi kita butuh keselamatan. Selamat jalan artinya apa? Supaya dalam perjalanan selamat kita butuh keselamatan dari Tuhan. Itu kita butuh pertolongan Tuhan Yesus, supaya senantiasa Tuhan akan menyertai kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini dengan tema dosa, karena berkaitan dengan ayat kalimat-kalimat yang berkaitan dengan dosa. Nanti kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 16-18. Itu ada kaitan dosa membawa maut dan dosa tidak membawa maut. Apa itu? Nanti saya menjelaskan. Yang semua dikaitkan sama firman Tuhan, sehingga hidup kita mengerti tentang dosa, sehingga jangan sampai kita berbuat dosa, tapi berbuat di dalam kebenaran Tuhan. Karena dulu kita hamba dosa, tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Untuk itu pada malam ini saya mau menyanyikan sebuah pujian, lagu Pantekosta lama. Lagu lama ini saudara, putih dan bersih bagaikan salju. Seringkali saya menyanyikan lagu ini, saya senang lagu ini, supaya Tuhan senantiasa akan membasuh segala dosa, kejahatan, kesalahan kita. Senantiasa diampuni sama Tuhan, dengan catatan kita bertobat, metanoia, berbalik dari kehidupan yang tidak benar, kembali kepada kebenaran Tuhan. Senantiasa kita di dalam berkat perlindungan Tuhan, sampai suatu hari kelak kita merindu, kita dipanggil pulang, sangkakala berbunyi, nama kita disebut, nama kita ada, masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Putih dan bersih, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, haleluya. Basuhlah Tuhan semua dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, basuhlah dengan darah-Mu, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, haleluya, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat, haleluya. Masukkanlah Yesus hatiku, agar hamba-Mu menjadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu Yesus hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak
bersih Bapakku Yesus, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Penuhi hamba dengan roh-Mu untuk mengatasi dosa, haleluya. Sucikan hatiku ini, haleluya. Jadikan hamba rumah-Mu, haleluya, hingga berkenan pada Tuhan Yesus dan berbuah dalam kebenaran-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku, Tuhan Yesus, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami hamba-Mu, sucikan pikiranku dan hatiku, kuduskan tubuh jiwa rohku oleh firman-Mu Tuhan,
serupa dengan Tuhan Yesus. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya, masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kalau Engkau masih memelihara hidup kami malam ini sebelum kami berbaring tidur, terlebih dahulu kami datang kepada Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau sudah pelihara kami semua anak-anak-Mu beraktivitas pagi, siang, sore, petang, dan sampai malam ini sebelum kami berbaring tidur. Terlebih dahulu kami adakan persekutuan dengan Tuhan. Ampuni segala dosa kami sepanjang hari ini Tuhan. Basuh kami oleh darah-Mu dan oleh firman-Mu, dan Roh Kudus akan menuntun hidup kami. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir memberkati kami semua anak-anak-Mu, dicinta oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap Bapa untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini, tanggal 5 September. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Tadi pagi kita sudah beraktivitas rutin manusia ini seperti ini. Ada pagi, ada siang, petang, sampai malam. Rutin selalu. Manusia butuh makan, butuh tidur, istirahat, butuh beraktivitas. Tapi jangan lupa, selama kita hidup, biar hidup menjadi perkenan hati Tuhan. Supaya senantiasa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jaga hati kita, jaga hidup kita kualitas, supaya senantiasa putih dan bersih di hadapan Tuhan. Seperti ikan saudara ya, ikan di dalam laut. Ikan di laut itu asin, tapi ikan tuh tidak asin. Demikian kita juga di dunia ini. Hidup di dunia, jangan terpengaruh dengan gaya dunia. Jangan sampai gereja Tuhan terpengaruh oleh gaya dunia. Tapi justru kita, perkara-perkara surgawi, harus kita transfer kepada dunia ini. Supaya dunia bisa diselamatkan. Jangan kita ikuti dunia ini saudara. Ya, dunia begitu lihai. Dunia penuh dengan manis-manis yang palsu. Penuh dengan kebohongan-kebohongan saudara. Ya, dunia ini penuh dengan tipuan-tipuan muslihat saudara. Ya, seperti contoh saudara pergi ke tempat-tempat ya rekreasi, tidak apa-apa rekreasi ya, atau tempat mall atau siapa. Tapi kalau saudara jalan-jalan melulu ya, tidak pernah berdoa, memang menikmati kumpul-kumpul di luar, tiap malam kumpul-kumpul terus, kapan waktunya kita berdoa? Saudara rekreasi minggu tidak pernah ke gereja, rekreasi terus, kapan waktunya kita berjemaah? Kapan Bapak Ibu waktunya kalau rekreasi terus, ada waktu beribadah? Setelah saudara keluar capek sampai malam pagi hari langsung tidur. Kapan waktunya berdoa? Kapan waktunya baca firman Tuhan? Apalagi kalau sudah di luar berkumpul dengan orang-orang yang juga sama dengan tidak ada firman Tuhan, tidak ada kebenaran Tuhan, pasti kemungkinan besar akan jatuh di dalam dosa. Tapi saya berharap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua ada anak-anak terang, supaya kita pelihara, jaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan rasa gentar dan takut kita kepada Tuhan. Karena selagi waktu siang, mari kita bekerja. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, ada datang hari malam, tidak seorang pun bisa bekerja. Artinya, kalau seorang sudah kena sakit, ya masuk rumah sakit, nggak bisa pelayanan, nggak bisa menyanyi lagi. Apalagi pada waktu tahun lalu, banyak kena varian Delta, nggak bisa napas saudara. Berbaring tidur menunggu ajalnya. Tapi bagi kita, bukan menanti ajal kita, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Menantikan Yesus Kristus yang ada senantiasa bersama kita. Menantikan hadirat Tuhan. Menantikan firman Tuhan yang malam ini kita sebentar baca. Menantikan perkara-perkara surgawi. Supaya hidup kita makin hari makin dilayakkan menjadi perkenanan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita membaca firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Firman Tuhan katakan dosa kita sudah diampuni, dosa kita merah kirmisi
tapi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Itu karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tapi mari kita menghargai, kita mencinta Tuhan Yesus, dan kita atur waktu-waktu untuk lebih banyak waktu untuk mencintai Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca suratan 1 Yohanes, saudara ya. Puji Tuhan, makin hari makin mendekati Yohanes yang pertama ini akan berakhir, supaya besok kita lanjutkan suratan Yohanes yang kedua. Saya mau baca surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, itu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar dalam suratan 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 18 berkaitan dengan dosa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, karena kita setia sama Tuhan, dan kita mencinta firman Tuhan, dan kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, dan kita baca sampai 18. Besok kita lanjutkan dari ayat 19 sampai 21, sehingga berakhirlah 1 Yohanes pasal 5, sehingga melanjutkan kita suratan Yohanes yang kedua hanya satu pasal. Terus selesai suratan Yohanes yang ketiga satu pasal sampai selesai. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bahas tentang dosa di sini. Di ayat 16 dikatakan ada dosa yang bisa membawa kepada maut, tapi ada dosa juga yang tidak membawa maut. Mohon maaf saudara ya. Saya batuk ada sedikit gatal karena banyak bicara. Kalau kita lihat di sini, kalau ada seorang berbuat dosa, tetapi dosanya itu yang tidak membawa maut, ya, itu wajib minta ampun sama Tuhan, berdoa supaya diampuni. Nah, dosa apa yang membawa maut dan dosa apa yang tidak membuat? Dosa gampang saja, saudara ya. Setiap perbuatan apapun juga melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan itu dosa. Tapi ada dosa yang membawa kepada maut, yaitu tertulis, saudara ya. Dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Coba saya mau perhatikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia yang tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Amin. Apa maksudnya? Ini anak manusia itu selagi Yesus di dunia ini, saudara. Ya, anak manusia. Jadi pada waktu contoh ya, Rasul Petrus waktu di dunia zaman Yesus menyangkal dia. Itu dosa itu menyangkal. Tetapi waktu itu dia minta ampun sama Tuhan, bertobat. Yudas Iskariot pun, sebetulnya Yudas Iskariot, kalau dia biarpun dia sudah menjual Tuhan Yesus, tapi saya percaya kalau dia bertobat waktu itu, dia kan sama dengan Rasul Petrus tuh. Sama-sama dosa. Petrus menyangkal 3 kali dosa. Yudas Iskariot menjual Yesus mengkhianati. Dia menerima 30 uang perak, keping perak. Tetapi beda solusinya. Satu, Petrus yang menangis tersedih-sedih minta ampun, bertobat, saudara. Tapi sayangnya kalau Yudas Iskariot tidak bertobat. Kalau dia bertobat diampuni, itu masih dosa, bisa diampunin. Artinya kalau kita berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, kembali kepada Tuhan, bertobat, itu masih bisa didoakan, minta ampun. Seperti Bapak Ibu kalau kena sakit, kena musibah, kita masih sadar minta ampun sama Tuhan. Misalnya Bapak Ibu pernah bohongin orang nih, pernah berdusta, itu dosa kan? Dusta. Tapi Bapak Ibu sadar, aduh saya minta ampun, saya sudah berdusta ini, berdusta dengan istri, berdusta dengan Tuhan, berdusta dengan pendeta, siapapun, saya sadar, bertobat. Nah, itu masih diampunin. Yang tidak diampunin kalau dia murtad, saudara. Sampai akhir hidupnya dia tidak menerima Yesus. Murtad. Ya, itu murtad. Berarti Roh Kudus
yang sudah memetraikan kita pada waktu kita percaya Yesus. Ya kan banyak tuh anak-anak Tuhan itu murtad, dia mau tidak mau percaya Yesus sampai pada akhirnya ya sudah. Seperti contoh di penyamun, ya. Penyamun kan berdosa tuh kiri dan kanan. Tapi yang sebelah kanan dia minta ampun, bertobat, mengaku Yesus sebagai raja, minta ampun, tertulis dalam Lukas 23. Tapi beda dengan penyamun sebelah kiri. Dia tetap menghujat sampai air mata hidupnya, air hidupnya dia menghujat. Ya sudah, kalau sampai akhirnya ya sudah, itu berarti menghujat Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Termasuk ada bila seseorang yang tadi awalnya berbuat dosa, tapi minta ampun sama Tuhan, dia bisa diampunin, sadar asal dengan catatan bertobat ya. Tapi kalau dia tidak bertobat, main dosa-dosa, mempermainkan Tuhan, dan tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, berarti sudah menghujat Roh Kudus, ya sudah selesai dia. Tidak ada pengampunan. Itu kata firman Tuhan. Oleh itu mari kita jangan lagi berbuat dosa. Sebaiknya kita harus saudara berhenti berbuat dosa. Daripada kalau saudara berbuat dosa, tahu-tahu saudara lupa ada bertobat ya, main dengan dosa, segala macam dosa, dan saudara tidak bertobat, baru tuh dipanggil Tuhan, berarti saudara itu yang menghujat Roh Kudus, berarti saudara tidak sadar, tidak bertobat, tidak minta ampun sama Tuhan, ya sudah, itu dosa yang tidak diampunin. Karena terakhir saudara tetap berdosa, berarti mempermainkan Tuhan. Seperti saya kasih ayat terakhir, saudara. Roma 11 ayat 22. Ini perhatikan saudara. Ada perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong. Ini jika tetap dalam kemurahannya artinya apa? Kita minta ampun sama Tuhan, bertobat. Ampun Tuhan, metanoia. Saya tidak mau berbuat dosa lagi, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah diampuni sama Tuhan. Tapi kalau sampai akhirnya, sampai pada juga kekerasannya, yaitu saudara keras hati, keras kepala, sampai akhirnya hidup seseorang ini saudara. Seseorang A misalnya, A dan B. Sampai akhir hidupnya tetap tidak mau percaya Yesus, tidak mau bertobat. Ya sudah, itu dosa tidak diampuni. Tapi beda dengan B, dia sadar minta ampun seperti penyamun. Ya, seperti Rasul Petrus minta ampun, seperti saya, Bapak Ibu sudah minta ampun, Tuhan, saya pernah dendam dengki dengan seorang, tapi saya tidak mau dendam dengki lagi, bertobat, damai dengan seorang. Dendam dengki itu dosa, tapi begitu damai minta ampun, tidak ada dendam dengki lagi, ya dosanya sudah diampuni sama Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, mencintai Tuhan, jauh dari dosa. Tapi makin dekat dengan Tuhan, makin dikuduskan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, Tuhan Yesus, hingga putih bagai salju. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa dan jaga hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup dalam dosa, jangan menjadi hamba dosa, tapi mari kita menjadi hamba kebenaran sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.